Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damas Muhammad, NRP 3122-2018 dari kelas D3 IT akan mengerjakan tugas ketiga yaitu keluaran dari ArcMap. Yang pertama kita akan jalankan ArcMap, ini sudah saya jalankan. Yang kedua adalah buka dokumen peta yang telah dibuat pada latihan bab 2. Ini adalah latihan dari bab 2. Yang ketiga, buat layout peta yang menampilkan populasi berkabupaten lengkap dengan legenda, arah, dan batang skala. Pertama kita buat grup layer dulu. Kita masukkan populasi per ke kabupaten seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan menambahkan data-datanya. Data-datanya kita bisa ambil dari ini yang tadi kita sudah kerjakan. Kita copy saja, kita taruh di layer sebelah sini, paste layer. Nah, sudah muncul, dan kemudian kita akan menaktifkan untuk zoomnya ya. Kita zoomnya, kita akan show all. Sudah muncul seperti ini. Baik, selanjutnya adalah kita membuat layoutnya. Nah, untuk membuat layout dari modul sendiri terdapat dua cara. Yang pertama yaitu manual, dan yang kedua dengan menggunakan template yang telah disediakan oleh ArcMap. Yang pertama kita akan coba secara manual. Kita akan membuka yang namanya layout view. Ini bukan view ini ya, view, kemudian ke layout view. Nah, oke, sudah muncul layout view-nya. Setelah itu kita akan klik kanan ke bagian ini, bagian layar tengah ini. Kemudian kita ke bagian pick and print setup. Nah, ini kita akan set kertasnya menuju ke landscape, tapi kita harus menaktifkan dulu use printer paper setting. Kemudian kita bagi ke landscape, itu kita oke. Nah, sudah berhasil kita buat menjadi landscape. Langkah selanjutnya adalah kita perlu nyalakan ruler untuk mempermudah kita dalam settingnya. Caranya adalah ini, customize ArcMap options. Kita kemudian ke layout view ini ya, layout view. Kita aktifkan rulernya. Oke, ini juga sudah pas, cm 0,1 kita apply, kita oke. Jika sudah menyalakan ruler, maka aturan untuk mengatur atas dan kiri adalah sebagai berikut. Untuk sisi atas kita akan terapkan di bagian 1, 12, dan 23. 1 di sini ya. Nah, kemudian di 12 di sini. Kemudian di 23 betul di sini ya. Sini ya. 23. Ntar saya hitung dulu 1, 2, oke betul. Di sebelah sini. Nah, ini cara. Oke, kita hapus dulu yang tadi terpencet. Kita hapus, kita cek. Oke, pas di sini ya. 1, 12, dan 20. Maaf, 23 ternyata. Kita hapus saja. Oke, bagus. Kemudian untuk yang samping adalah 3 dan 19. 3 dan 19. Mungkin seperti ini. Ya, setelah itu kita akan tata mapnya. Mungkin seperti ini. Nah, tujuan dari ruler tadi untuk mempermudah kita dalam menggeser-gesernya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita sudah selesai. Bentar saya. Mantap. Bentar saya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan buat menjadi full extend. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan ke bagian insert untuk menambahkan legend. Nah, legend di sini. Nah, kemudian kita next saja. Next saja. Next saja. Next saja. Next saja. Nah, kemudian legendnya sudah jadi seperti
seperti ini mungkin gitu. Ya, seperti ini. Bisa letakkan saja di daerah sini. Kita oke apply dulu. Mungkin di sebelah sini ya, sudah cukup. Nah, kemudian ketika sudah berhasil menambahkan legend, kita akan menambahkan yang namanya scale bar. Itu juga ada di bagian insert. Dan scale bar ini ya, kita tambahkan saja. Nah, misalnya yang ini tambahkan di tambahkan di sini mungkin. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita juga tambahkan yang namanya panah, arah panah. Ya, kita tambahkan di ini misalnya seperti ini saja kita tambahkan. Pencet-pencet. Oke. Pelan-pelan mengubahnya. Nah, kita taruh di sini mungkin. Oke, ini sudah. Kemudian yang terakhir kita bisa insert teks juga. Populasi per kabupaten. Ini kita bisa ganti juga untuk properties dari fontnya ya. Misalnya ini 48. Ini kita change simbol dulu. Kita ganti size-nya jadi 28. Apply oke. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Oke, kemudian untuk nomor 4 kita akan simpan dokumen sebagai nrp_02. Kita simpan sebagai kita akan save as, simpan sebagai bab 03. Bab 03 seperti ini. Oke, kita save. Baik, untuk nomor 1 sampai 4 sudah selesai. Baik, sebelum kita menuju nomor 5, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga bisa membuat map menggunakan template yang telah disediakan oleh ArcMap. Caranya adalah dengan menekan tombol dari change layout. Kemudian ada cek dulu USA, finish seperti itu. Nah, ini juga sudah ada. Kita tinggal tambahkan teks saja. Kita ketikkan dulu untuk simbolnya. Populasi per kabupaten. Sudah selesai. Juga sudah ada layernya dan juga ada legendnya. Yang terakhir adalah kita tambahkan north arrow seperti ini. Dibesarkan, kita taruh di sini. Oke, sudah selesai, kita bisa save saja. Oke, lanjut untuk nomor selanjutnya. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 5 dan 6 buat layout yang menampilkan dua peta, yaitu populasi per kabupaten dan luas area untuk seluruh kabupaten di Jawa Timur. Saya menambahkan legenda, batas skala dan juga arah
peta. Baik, untuk melakukannya kita harus menambahkan yang namanya data frame dulu. Kita tambahkan data frame baru, insert data frame. Ini kita matikan dulu. Ini kita namai dulu dengan nama populasi per kabupaten. Kita namai dengan populasi per kabupaten dan juga luas area kabupaten, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan copy dulu kabupaten, dataset kabupatennya. Kita ambil dari sini saja, kita copy, ambil ini, kita paste layernya, layer juga di sini, dan kita ganti simbologinya sebagai area. Mungkin warnanya berbeda ya, kita kasih apply warna yang berbeda seperti ini. Kita pastikan semuanya tidak dalam kondisi yang menyala. Kita matikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan clear all guides untuk menghapus bagian-bagian yang telah kita butuhkan. Clear all guides, dan juga ini kita clear all guides. Oke. Untuk selanjutnya kita perlu mengubah kertas menjadi orientasi portrait seperti ini untuk bisa menampilkannya. Kemudian kita bisa menghapus ini. Ini juga bisa kita hapus. Sebentar, kita hapus ininya dulu ya, pelan-pelan saja. Nah, ini sudah kita tampilkan, ada dua peta di sini. Kita hapus saja. Ya, legendnya kita perlu hapus dulu ya, legend. Hapus, ini kita hapus juga. Kemudian ini juga kita perlu hapus. Baik. Selanjutnya kita juga perlu mengatur untuk rulernya. Caranya adalah seperti ini, customize, arcade option, kita nyalakan rulernya, jangan lupa. Oke. Kemudian kita set rulernya untuk yang atas yaitu 1, dan ada 15 di sini, dan ada di 16 di sini. Selanjutnya ada di samping 2, 13, dan juga 14. Jika perlu tambah di 25 seperti ini. Tambah di 25 seperti ini. Oke. Baik, kemudian kita perlu menyusun petanya sedemikian rupa. Sebentar, ini nge-lag. Oke. Kita susun saja di sebelah sini. Baik, kita perlu aktifkan full extend dan juga full extend supaya lebih besar. Baik. Bagian satunya yaitu kita juga perlu menambahkan legenda, ada juga scale bar dan juga arrow-nya ya. Pertama kita coba tambahkan dulu, insert legend, kabupaten. Ini sepertinya terbalik, ini kita taruh atas saja seperti ini. Taruh di sini misalnya. Kemudian ini satunya kita perlu juga menambahkan legend.
Ya, untuk kabupaten. Ini hanya sekedar tempel saja. Kemudian kita juga perlu menambahkan scale bar. Ya, scale bar yang seperti ini saja. Oke, sudah cukup untuk mendesain. Ada lagi yang namanya node arrow. Kita tampilkan saja yang seperti ini. Kita taruh di sini mungkin. Oke, satu lagi saya juga perlu node arrow. Mungkin kita copy saja, kita paste, hapus. Ini kita bisa taruh di sini. Oke, bagus. Yang terakhir jangan lupa kasih scale bar. Taruh saja yang seperti, kita copy saja dari sini, kita paste. Oke, ya seperti ini. Oke, dan kita bisa, baik, selanjutnya kita akan beri nama dengan, ya, kita geser dulu sini. Populasi di Jawa Timur. Kita change simbol dulu. Kita perlu yang agak besar seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, maka nomor 5 selesai. Kita akan simpan dokumen sebagai NRP bab 3 b. Seperti ini. Oke. Kita akan save copy. Kita akan paste dengan 03B seperti ini. Oke. Kita coba buka dulu ya. 3B seperti apa hasilnya. Apakah sudah bisa tersimpan atau belum? Sambil menunggu kita baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk mengerjakan bagian nomor 7, 8, dan 9, yaitu dengan rincian sebagai berikut untuk menambahkan laporan 7 kabupaten dengan populasi terbanyak. Baik, yang pertama kita harus membuka dulu peta yang terakhir, bab 3A. Kemudian kita akan menambahkan laporan dengan cara kita akan menuju ke menu yang namanya report. Nah, namun sebelum itu kita harus mengetahui beberapa atribut dari tabelnya seperti itu. Kemudian kita perlu mengetahui bagaimana, sebentar, kita harus meng-short dulu populasinya dengan cara seperti ini. Nah, kita akan mengetahui provinsi manakah yang paling banyak dan paling sedikit. Kemudian kita bisa select. Ya, seperti ini kita bisa select saja sampai 7 kabupaten, kemudian kita bisa close. Nah, kita sudah memilih 7 kabupatennya. Setelah itu kita bisa lakukan yang namanya views, reports, dan kita create report. Nah, kita pilih ini yang namanya kabupaten, provinsi, dan populasi. Kita klik ini. Nah, lalu kita next saja. Kita sort by populasi, sort dari paling banyak ke kecil.
Kemudian kita orientasinya putih saja, nggak apa-apa. Kita bisa kasih nama reportnya adalah 7 teratas 7 populasi terbanyak, seperti ini. Kita finish, maka reportnya akan create seperti ini. Mohon maaf tadi terdapat kekeliruan, seharusnya kita memilih dulu dataset optionnya dari selected set yang sudah kita pilih. Nah, jadi ini sudah ada 7 populasi yang terpilih. Nantinya kita akan beri nama 7 kabupaten dengan populasi terbanyak. Nah, seperti ini. Dan kita bisa finish, kemudian nanti akan muncul reportnya. Nah, seperti ini, ada Surabaya, Malang, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa melakukan yang namanya fitur edit untuk setiap tabelnya. Kita lihat di sini, misalnya kita akan mengganti ini menjadi bold. Bisa kita lakukan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga ingin membuat supaya oke, kita close dulu. Oke, kita bisa cek reportnya tadi seperti apa. Nah, seperti ini provinsinya. Kita coba bagi headernya ya, kita pull juga. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan number forward untuk populasi supaya lebih mudah untuk dibaca seperti ini. Kita pilih number, decimal placenya kita kasih 0, kita use separator. Oke, kita cek. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan yang namanya export to file. Kita beri nama dengan SLS 7 kabupaten dengan populasi terbanyak 7 terbanyak. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa save. Nah, sepertinya selalu export. Nah, jika kita sudah men-save di Word, di Excel seperti ini, kita bisa yang namanya copy saja di cell yang seperti ini, copy, kemudian kita bukan, nah, kita copy saja di sini dan kita bisa lakukan, kita kecilkan mungkin mapnya, kita bisa taruh seperti ini. Yap. Seperti ini. Baik, berarti nomor 7, 8, dan 9 sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke nomor 10. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 10, yaitu kita akan membuat sebuah file PDF yang berisi peta-peta kecamatan di Surabaya. Lakukan pada subbab 3.5. Nah, subbab 3.5 ini mengambil data dari 36. Kita coba buka dulu. Sebentar, kita open file. Nah, kita buka praktek 3.6. Kita buka.
menunggu loadingnya. Nah, di sini adalah data-data dari universitas yang ada di Surabaya. Nah, tugas kita di sini adalah membuat tampilan PDF berupa kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya. Nah, untuk membuat seperti itu kita harus set dulu ke dalam layout view. Nah, kemudian kita bisa ke bagian customize, toolbars, kemudian kita menggunakan yang namanya nih data driven page. Kemudian kita sebentar. Nah, ini harusnya di sebelah sini ya. Kenapa di sini? Nah, kemudian kita ke layer kecamatan dulu. Kita open attribute layer. Kita lakukan yang namanya kita sort terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ke bagian insert, dynamic text, data driven page name. Oh iya, kita enable data driven page. Kemudian kita short field berdasarkan kecamatan. Oke, kita short ascending. Oke. Nah, kemudian kita bisa ketikkan ini simbolnya menjadi misalnya 24 dengan bold seperti ini. Apply, kemudian kita oke. Nah, kita misalnya letakkan di sini. Nah, kemudian kita bisa lakukan yang namanya ya, kita bisa lakukan namanya insert yang tadi kita lakukan. Sudah ada asam rawo ya, seperti di contoh ini ada asam rawo. Nah, jika sudah selesai maka kita bisa lakukan namanya file export map. Kita tunggu dulu, kita coba lakukan ekspor ke PDF. Nah, kita di dalam pages ini kita lakukan yang namanya all Adam Rashid seperti ini. Kemudian kita taruh di sini saja. Kita taruh di sini saja. Oke, kita tunggu hasil generate dari PDF-nya. Jika sudah selesai, kita bisa cek di bagian GIS praktek, kemudian kita refresh dulu. Ya, kita coba cek hasilnya. Ya, ini sudah selesai menampilkan kecamatan-kecamatannya, Gubeng dan lain-lain seperti itu. Baik, nomor 10 sudah selesai. Baik, selanjutnya untuk nomor 11 buat animasi peta untuk menampilkan kejadian begal per hari di Kecamatan Mulyorejo. Kita akan gunakan dataset 3.7. Open dulu datasetnya. Gunakan dataset ini.
Ya, tidak apa-apa. Kita buka ini. Maksudnya ini kita harus open dulu. Sambil dibuka. Nah, ini sudah keluar data dari Mulyorejo. Kemudian kita bisa klik di bagian kasus begal ini. Tunggu dulu. Nah, kemudian ada yang namanya sebentar, kita ke properties. Kita cari dulu untuk bagian kita bisa ke bagian time, kemudian enable time on this layer. Each feature has single time. Kemudian kita bisa lakukan kita bisa set ke 1 hari dan kita calculate. Nah, seperti ini. Kemudian kita set time zone ya, jangan lupa ke Jakarta. GMT plus 7 ya. Seperti ini kita apply, kemudian kita bisa lakukan OK. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke bagian time slider. Nah, kemudian kita lakukan setting option dulu. Kita harus cek apakah ini benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu sudah benar, yaitu Bangkok dan 1 hari. Oke, kita bisa play di sini untuk melihat kejadiannya. Ya, ternyata begalnya terjadi di daerah sini sampai sini seperti itu. Baik, berikut ini adalah nomor 11. Selanjutnya kita akan ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 12. Kita akan menambahkan animasi beta yang menampilkan kejadian begal dalam 1 minggu terakhir. Nah, untuk kasus yang ini kita bisa lakukannya, kita stop dulu. Di bagian ini kasus begal konteks, kita open attributable. Kita add field, kita kasih nama end date, kita beri nama dia date, seperti itu. Kita OK. Nah, kemudian kita lakukan field calculator di bagian end date-nya. Yes. Nah, kemudian kita bisa lakukan call date plus 7 ya, harusnya untuk kalau 1 minggu seperti ini. Lakukan OK. Nah, dia akan melakukan proses dari calculating recordnya untuk memasukkan data ke dalam field end date tersebut. Nah, ketika sudah selesai maka ini berhasil. End date-nya adalah 7 hari dari waktu yang permulaan. Oke, kemudian kita ke bagian kita bisa close ini. Ini kita bagian properties. Nah, time kita enablekan di sini. Kita enable yang ini ya, each feature has a start and end date. Kemudian kita pilih call date dan juga end date-nya. Dan kita lakukan di sini adalah 1 hari juga, 1 hari. Kita set 1 hari seperti ini. Kemudian kita calculate. Nah, seperti ini. Kita juga jangan lupa pilih time zone-nya menjadi GMT plus 7, yaitu untuk Jakarta. Seperti ini. Oke, kita akan apply dan juga OK. Nah, ini kita jangan lupa centang juga dan kita play. Maaf, ini harusnya ini kita lakukan option dulu. Ini kita display day format. Sebentar. Jika memang sudah sesuai dengan setting awal, kita bisa lakukan playback. Kita akan bisa melihat 1 minggu terakhir begal tersebut terjadi di sebelah mana. Berikut adalah gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.